Di sebuah rumah mewah, Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Kamu siapa ya? Dan ada perlu apa datang ke rumah saya? Perkenalkan Bu, nama saya Riko. Saya itu adalah sopir baru yang diterima kerja sama Pak Anton suami Ibu. Sopir baru? Sejak kapan suami saya nerima sopir baru? Sejak kemarin Bu, terus saya itu disuruh untuk datang hari ini sama Pak Anton. Emangnya Pak Anton belum bilang sama Ibu ya? Belum. Suami saya nggak ada omongan sama sekali malah. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Saya telepon suami saya dulu. Soalnya saya takut kamu berbohong. Ya Bu, silahkan. Tenang aja, saya itu nggak bohong kok. Halo, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ada apa toh, Dek? Kok tiba-tiba nelpon jam segini? Kamu kan tahu kalau jam segini tuh Mas lagi sibuk kerja. Jangan malah ditelepon dong. Iya mas, aku tahu. Cuma ini tuh aku mau nanya sama kamu. Emang benar kamu nerima kerja sopir baru? Iya bener. Sopirnya udah datang ya? Walah, ternyata bener. Iya nih mas, sopirnya udah dateng. Mas kok nggak ngomong dulu sih sama aku kalau mau nerima kerja sopir baru? Ya maaf ya, Dek. Kemarin Mas itu sibuk banget. Kemarin jadi ya lupa mau bilang sama kamu. Ya udah, itu sopirnya langsung disuruh aja masuk. Ya. Suruh si Yanti buat nganter ke kamar yang ada di pojok dekat gudang. Ya udah deh, kalau gitu aku tutup dulu ya teleponnya. Gimana Bu, bener kan kalau suami Ibu itu yang nyuruh saya kerja sebagai seorang sopir? Iya. Tapi ngomong-ngomong, kamu asalnya dari mana? Kok kelihatannya bukan orang sini? Iya Bu, bener banget. Saya bukan orang sini, kebetulan saya itu dari luar kota. Pantesan aja. Ya udah yuk langsung masuk. Tapi sebentar, saya panggil dulu pembantu saya. Yanti. Iya Bu, ada apa? Ini ada sopir baru, namanya si Riko. Kamu anterin ya si Riko ini ke kamar pojok deket gudang. Itu bakal jadi kamar si Riko ini. Oh alah, baik Bu, siap. Oh iya, sama kamu kasih tahu ya, tugas dia sebagai sopir harus ngapain aja. Kamu tahu kan? Iya Bu, saya tahu kok. Nanti bakal saya kasih tahu semuanya. Mari Mas Riko, saya antarin ke kamar dan saya bakal kasih tahu semua tugas Mas Riko sebagai sopir baru. Walah, iya Mbak, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Duh, gawat nih. Kenapa coba Mas Anton tuh nyari sopir yang masih muda dan ganteng kayak begitu? Mana kelihatan bodinya tuh mantep banget lagi. Sementara itu, Ini Mas kamarnya. Nanti Mas bisa langsung taruh barang-barang Mas dan istirahat dulu. Soalnya biasanya kalau baru datang nggak langsung disuruh kerja. Mulainya besoknya. ya Mbak terima kasih ya. Ngomong-ngomong tadi nama Mbaknya Mbak Yanti ya? Iya Mas, bener. Duh, maaf ya, saya jadi lupa ngenalin diri. Kenalin Mas, nama saya Yanti. Saya udah kerja jadi pembantu di sini sekitar 3 tahunan. Salam kenal juga ya Mbak Yanti, saya Riko. Berarti Mbak Yanti ini udah lumayan lama banget ya kerja di sini. Ya gitulah Mas. Dan nggak usah panggil Mbak dong Mas, panggil nama aja. Saya kurang suka soalnya dipanggil Mbak. Iya Yanti, siap. Kalau gitu jangan panggil saya Mas juga ya. Karena sebenarnya saya juga kurang suka dipanggil Mas. Oke deh Riko, saya juga mau kasih tahu nih. Kalau tugas kamu sebagai sopir itu nganterin Bu Indah dan juga Pak Anton kalau mau pergi kemana-mana. Tapi untuk rutinnya Pak Anton ya bakal berangkat kerja setiap pagi dan pulangnya malam. Nanti kalau kamu abis nganterin Pak Anton kerja, kamu bisa balik terus bisa nganterin Bu Indah kalau mau pergi kemana-mana. Sama nanti kalau mobilnya kotor ataupun rusak, kamu yang bakal nyuci dan juga ngeservis. Walah, iya ya Yanti, paham. Makasih loh, kamu udah jelasin panjang kali lebar. Ya udah kalau gitu, aku mau beresin barang-barang aku dulu ya. Sama sekalian istirahat dulu. Iya Riko, sama-sama. Dari situ Riko pun mulai bekerja menjadi seorang sopir di rumahnya Bu Indah dan juga Pak Anton. Nah sekarang enak kan, Dek? Kalau udah punya sopir gak perlu capek-capek nyetir lagi kayak biasanya. Iya Mas, bener banget. Tapi aku heran deh, kok kamu bisa sih Mas dapet sopir yang aslinya orang luar kota? Itu si Riko aslinya orang luar kota toh. Kirain orang sini. Soalnya ya Mas tahu dia itu dari teman Mas gitu. Ya ampun, Mas nih gimana sih? Masa iya nyari sopir nggak dicari tahu dulu asal-usulnya? Ya maaf,
Habisnya ya Mas itu males tahu mau nyari tahu, dan juga ya si Riko itu kan direkomendasiin sama teman Mas. Makanya Mas itu langsung bisa nerima. Pantesan aja Mas. Dan denger ya Mas, walaupun gitu besok-besok Mas itu harus benar-benar ngecek dan juga nyari tahu kalau mau nerima kerja orang. Iya ya Dek, tenang aja. Oh ya, Mas lupa nih. Mas mau ngecek beberapa berkas di kantor. Riko. Ya Pak, ada apa? Wih Riko, penampilan kamu makin rapi aja sekarang. Bikin kelihatan ganteng deh. Dan saya itu manggil kamu karena saya itu mau ke kantor, mau ngecek beberapa berkas. Anterin saya. Walah, iya Pak. Kalau begitu saya panasin dulu ya mobilnya. Iya ya, kamu langsung panasin mobil aja ya. Abis ini saya langsung ke sana. Ya Pak, siap. Duh, si Riko kalau penampilannya rapi kayak begitu makin ganteng banget, gila. Mana ternyata setelah aku lihat-lihat dia itu tipe aku banget. Tapi ya emang dari awal sih dia udah ganteng dan juga proporsi tubuhnya udah bagus banget. Dek, kamu kok malah ngelamun sih? Mana tadi kamu itu ngeliatin si Riko sampai segitunya lagi. Ya ampun Mas, bikin kaget aja sih. Aku tuh cuman heran aja gitu. Si Riko itu kan masih muda dan penampilannya bagus. Tapi kenapa dia malah milih jadi sopir? Iya juga ya Dek, ada benernya omongan kamu. Ya udahlah, biarin aja. Itu kan juga kemauan dia jadi sopir. Ya udah ya, kalau gitu Mas berangkat ke kantor dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada malam harinya, Yan, kamu udah selesai masak belum? Sebentar lagi suami saya bakal pulang loh. Alhamdulillah sudah Bu. Bagus, kalau kamu udah selesai masak, kamu langsung potongin buah ya untuk saya. Saya lagi pengen makan buah soalnya. Baik Bu, tapi ini Ibu mau dipotongin buah apa aja Bu? Buah apel sama pir aja deh. Buruan ya, jangan lama-lama. Iya ya Bu, tapi saya nanti boleh izin gak Bu menginap di rumah saudara saya? Boleh aja sih, asal besok kamu udah balik dan kerja kayak biasa. Tapi tumben-tumbenan kamu mau nginep di rumah saudara kamu. Iya Bu, soalnya di rumah saudara saya yang ada di sini itu lagi ada acara. Makanya saya disuruh nginep sekalian. Walah, ya udah saya izinin. Makasih ya Bu, kalau begitu saya izin ke dapur untuk langsung motongin buah untuk Ibu. Iya. Duh, ini kok Mas Anton belum pulang-pulang ya? Biasanya udah sampai rumah jam segini. Mana nggak ngabarin sama sekali lagi. Nah, panjang umur nih orang. Barusan juga diomongin, udah nelpon aja. Halo, Assalamualaikum Mas. Mas kok belum pulang sih jam segini? Dan aku tanya si Riko, dia juga belum dapet telepon dari Mas untuk jemput. Waalaikumsalam. Maaf ya Dek, malam ini Mas itu mau nginep di kantor dulu. Soalnya ada berkas yang benar-benar harus diperbaiki dan itu butuh waktu yang lama banget. Ya ampun Mas, emang gak bisa dikerjain besok aja apa? Dan kenapa gak nyuruh karyawan Mas aja? Gak bisa Dek, soalnya besok itu berkasnya harus jadi untuk rapat. Dan harus Mas itu yang ngerjain. Karena berkasnya itu penting banget. Ya udah deh kalau gitu. Tapi Mas jangan telat makan ya. Sama minum multivitamin biar badannya itu nggak gampang sakit dan juga kecapean. Ya, kamu tenang aja. Sekali lagi Mas itu minta maaf ya. Karena nggak bisa pulang malam ini. Iya Mas, nggak apa-apa. Mas kan nggak bisa pulang karena harus ngurusin kerja. Makasih ya Dek, kamu udah jadi istri yang pengertian. Yaudah, kalau gitu Mas matiin dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah pun kemudian memakan buah yang sudah dipotong oleh Yanti. Setelah itu ia bergegas untuk tidur. Namun, Ya ampun Riko, kamu habis mandi ya? iya Bu, maaf ya. Soalnya saya itu baru sempat mandi. Saya itu tadi nungguin telepon dari Pak Anton. Ternyata Pak Anton nggak minta jemput malam ini. Iya, suami saya harus ngurus berkas yang penting untuk rapat besok. Oh, jadi begitu ya Bu. Betul Riko. Ini si Riko kok ganteng banget sih kalau abis mandi. Duh, aku jadi deg-degan ngeliat dia. Tapi kok kepalaku tiba-tiba sakit ya. Aduh. Ya ampun, Ibu Indah kenapa? Ini loh Riko, kepala saya rasanya pusing dan sakit banget. Dan badan saya tiba-tiba lemas. Jangan-jangan Ibu sakit lagi. Mari Bu, saya antar ke rumah sakit. Tapi emangnya gak apa-apa Riko. Kamu nganterin saya ke rumah sakit. Ini kan jam istirahat kamu. Nggak apa-apa Bu, saya itu nggak tega melihat Ibu Indah yang kelihatan sakit kayak gitu. Kenapa malam ini Bu Indah itu kelihatan cantik banget ya? Aku mikirin apa sih? Bu Indah kan lagi sakit.
Ayo Bu, saya antarkan ke rumah sakit dulu. Ya udah deh, makasih ya Riko. Ya ampun, makin deg-degan nih jantung. Tapi ternyata nih orang baik banget ya. Dia mau loh nganterin aku ke rumah sakit. Padahal kan jam segini jam istirahatnya dia. Malam itu Riko mengantarkan Indah ke rumah sakit dan menjaganya hingga pagi. Hal itu membuat mereka menjadi dekat dan keesokan paginya. Astagfirullahaladzim, Dek. Kamu kok bisa sih sampai masuk rumah sakit? Kamu sakit apa toh, Dek? Kata dokter migrain aku kambuh mas. Mana kemarin malam kan aku belum sempat makan. Jadinya badanku juga lemes. Ya ampun, Dek. Kok bisa-bisanya sih? Makanya kamu tuh jangan banyak pikiran, makan yang teratur ya. Iya mas, maafin aku ya. Ya, Mas maafin. Tapi besok-besok jangan diulangin lagi ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu dari semalam di rumah sakit sendirian apa, Dek? Enggak mas, aku ditemenin sama Riko. Jadi kalau misalnya aku butuh apa-apa, dia mas yang selalu siap. Oh, jadi kamu berduaan sama Riko di ruang rawat? Ya enggak lah mas, kan ada dokter dan juga suster bolak-balik ngecek keadaan aku. Tapi kan tetap aja, pasti ada waktunya kamu itu berduaan kan sama Riko? Pasti kamu itu kesenengan kan berduaan sama si Riko itu? Pantesan aja tadi si Riko agak telat jemput Mas. Ternyata nemenin kamu dulu dan berduaan dulu sama kamu. Astagfirullah, kok kamu ngomongnya gitu sih mas? Seharusnya ya kamu itu berterima kasih sama si Riko. Jangan malah nuduh yang aneh-aneh. Riko itu loh mas, mau nganterin aku ke rumah sakit malam-malam dan juga nemenin aku. Sedangkan kamu lembur di kantor dan juga nggak bisa dihubungin setelah nelpon terakhir malam. Ya kan kamu itu tahu sendiri, Dek. Mas itu ngurus berkas. Halah, palingan juga kamu selingkuh kan, bukan ngurus berkas. Kok kamu malah nuduh Mas selingkuh sih? Loh, duluan mas ya yang nuduh-nuduh. Giliran dituduh balik nggak terima. Udahlah, aku mau pulang. Mas tuh datangnya telat tahu nggak? Aku tuh udah sembuh. Mas baru datang. Mana gitu nuduh yang aneh-aneh lagi. Dari situ Indah yang kesal dituduh malah berniat untuk menjalin hubungan dengan Riko. Duh gawat, kayaknya aku tuh mulai jatuh cinta deh sama Bu Indah. Apalagi sekarang dia tuh kayak nunjukin sikap kalau dia itu juga suka dan jatuh cinta sama aku lagi. Mana sering ngajakin jalan berdua bareng lagi. Aku kan nggak bisa nolak. Riko, kamu kenapa sih? Aku perhatiin dari tadi ngelamun sambil senyum-senyum sendiri. Udah gila kamu ya? Is, kamu nih ya ganggu aku lagi ngelamun aja. Aku itu bukannya gila. Aku cuma lagi kepikiran sesuatu yang bikin aku itu bahagia aja. Wih, ada apa nih? Apakah kamu sedang jatuh cinta sama seseorang? Ya gitulah, tapi aku tuh jatuh cinta sama seseorang yang nggak mungkin gitu. Ya kayak nggak mungkin bakal aku milikin seutuhnya. Duh ya ampun, sedih banget deh. Udah kayak cerita aku aja. Loh, kamu juga jatuh cinta sama seorang yang nggak bisa kamu milikin? Iya nih, mana aku sama orang yang aku suka itu udah ngejalanin hubungan yang udah cukup lama. Tapi aku belum bisa milikin orang itu seutuhnya. Waduh, bisa samaan gitu ya. Cuman bedanya kamu itu udah ngejalanin hubungan yang cukup lama ya. Kalau aku sama orang yang aku suka itu belum lama sih. Iya, paham aku. Ribet emangnya jatuh cinta sama orang yang gak bisa kita milikin seutuhnya. Bener banget, apalagi kan aku cuma seorang sopir dan kamu cuma seorang pembantu ya. His, kamu mah jangan langsung ngomong tentang realita dong. Sakit hati aku dengernya. Gimana lagi, mau nggak mau ya kita harus terima realita. Kalau enggak kita itu bakal hidup dalam khayalan terus. Dek, Mas hari ini mau keluar kota dan pulangnya mungkin besok ya. Kok tiba-tiba banget mas? Dan kalau aku perhatiin ya, kenapa mas minggu ini jadi sering banget pergi keluar kota? Ya karena ada beberapa kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan ngapain Mas itu keluar kota toh, Dek? Bener nih keluar kota karena ada kerjaan. Bukan karena mau selingkuh kan? Kamu jangan mulai lagi ya. Mas kan udah bilang jangan asal tuduh dong. Lagian nggak ada buktinya juga kan kalau Mas itu selingkuh. Mas itu bener-bener keluar kota untuk kerja loh, Dek. Aku tuduh aja mas Anton selingkuh terus supaya dia gak curiga sama aku. Hahaha. Padahal aslinya aku yang selingkuh sama si Riko. Kamu tuh jangan diem aja dong. Denger nggak Mas tuh tadi bilang apa? Iya mas, aku denger kok. Aku kan cuma takut aja gitu kalau kamu itu beneran selingkuh. Harus gimana lagi sih, Dek? Mas itu meyakinkan kamu kalau Mas itu nggak selingkuh. Udah ya, jangan malah ngajakin ribut. Mas itu mau berangkat ke luar kota sekarang. Mas bawa mobil yang putih ya. Nanti kamu kalau mau kemana-mana diantar sama si Riko pakai mobil yang hitam aja. Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sebenarnya aku sih nggak curiga sama sekali kalau Mas Anton itu selingkuh. Tapi nggak ada salahnya kan kalau aku naruh kamera di mobilnya untuk jaga-jaga. Untung aja tadi aku sempet naruh kamera di sana. Dan seneng banget deh kalau Mas Anton pergi keluar kota, aku kan jadi bisa berduaan sama si Riko. Pada malam harinya, Bu, ini beneran nggak apa-apa ya saya masuk ke dalam kamar Ibu? Nggak apa-apa dong. Dan kamu nih kok masih manggil ibu sih? Kan udah aku bilang panggil nama. Kalau bisa sih panggil sayang. Dan jangan pakai kata saya lagi ya, harus pakai aku kamu. Biar so sweet gitu. Iya deh. Terus kita mau ngapain Bu di kamar ini? Pakai nanya lagi, ya main lah. Kamu jangan mancing gitu dong. Nanti aku takut kebablasan. Loh, justru itu yang bagus. Kan maunya aku emang gitu. Langsung gas yuk. Gas lah, mana tahan. Sementara itu di mobil Anton, ya ampun Yanti, kamu kok lama banget sih datangnya? Aku itu udah gak tahan nih. Maaf ya, aku tadi agak susah keluar rumah. Soalnya si Riko belum tidur. Untung aja dia tadi pergi ke ruang tengah. Jadinya aku bisa pergi tanpa ada yang tahu. Wah, kamu pinter banget sih. Ya udah yuk, langsung gas kita main. Kamu yakin mau main di mobil? Mending kita pesen hotel aja ya kayak biasa. Nanti ada orang yang curiga loh. Udah gak apa-apa, pesen hotelnya buat main ronde kedua aja ya. Soalnya aku udah gak tahan banget nih. Yes, kamu nih kebiasaan banget. Mau sampai kapan coba kita kayak gini terus? Aku capek tahu nggak jadi selingkuhan kamu. Aku juga pengen jadi istri sah kamu. Kan aku udah bilang kamu yang sabar. Nanti kalau udah ada waktunya pasti deh aku itu bakal nikahin kamu, oke? Tapi kapan? Katanya kamu mau menceraikan istri kamu secepatnya. Ini loh, aku udah nunggu sampai 2 tahun. Kamu nggak menceraikan istri kamu dan nggak nikahin aku. Rasanya tuh ya, kamu tuh nggak bisa aku milikin seutuhnya, tahu nggak? Kamu itu gak boleh ngomong kayak gitu dong. Sabar ya. Sebentar lagi kok aku tuh bakal nikahin kamu dan menceraikan istri aku itu. Oke. Janji ya. Ya janji. Oh ya sebentar, aku tuh mau nyimpen hasil rekaman CCTV di rumah sama di kamar buat aku cek besok pagi. Soalnya biasanya ada orang iseng dan juga maling. Iya, jangan lama-lama tapi biar kita bisa langsung main. Keesokan paginya, Ya ampun, ternyata main sama kamu enak banget ya. Bisa tahan lama sampai pagi. Bikin ketagihan deh. Ya dong, kamu juga gitu tahu, bikin ketagihan banget. Kalau gitu aku tuh mau balik ke kamar dulu ya. Takut nanti ketahuan sama suami kamu atau sama si Yanti. Iya, jangan sampai ketahuan ya. Semoga aja nanti pas Riko keluar kamarku nggak dilihat sama si Yanti ataupun sama suamiku yang baru pulang. Tapi tumben banget ya, jam segini Mas Anton belum pulang. Chatku semalam juga belum dibales sama dia. Oh iya, kenapa nggak aku lihat aja ya hasil rekaman kamera yang aku taruh di mobilnya. Dengan kayak gitu kan aku bisa tahu dia tuh ngapain dan pergi kemana. Loh, astagfirullahaladzim, kok ada si Yanti sih masuk mobil Mas Anton? Hah? Ternyata mereka selingkuh. Sumpah, aku nggak nyangka banget. Aku bahkan gak pernah terfikirkan kalau Mas Anton tuh beneran selingkuh. Mana sama si Yanti lagi. di saat yang bersamaan Anton pulang ke rumah. Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Dasar suami kurang ajar. Berani-beraninya ya kamu selingkuh sama si Yanti pembantu kita. Kamu kok bisa tahu, Dek? Bisa lah, aku loh sengaja naruh kamera di mobil kamu. Dan ternyata kamu selingkuh sama si Yanti pembantu kita. Lah, kamu sendiri selingkuh kan sama si Riko? Kamu kira aku itu nggak tahu, ha? Aku tuh barusan lihat tadi CCTV di kamar. Kamu main kan sama si Riko dan semalam sampai pagi lagi. Iya sih, tapi aku nggak nyangka aja kalau kamu bisa selingkuh sama seorang pembantu. Loh, aku juga nggak nyangka kamu tuh selingkuh sama sopir. Udahlah, mending sekarang kita itu cerai. Soalnya aku tuh pengen nikah sama si Yanti. Wah, goyangannya tuh lebih mantap daripada kamu. Oke, aku juga mau nikah sama si Riko. Dia itu lebih tahan lama daripada kamu. Akhirnya Anton dan Indah pun cerai dan menikahi selingkuhannya masing-masing. Namun mendapatkan azab tak bisa memiliki keturunan seumur hidup.